hubungan yang serius. Iki berarti wis WA-an saurunge nikah, Ustaz. Dan ini terjadi. Sebenarnya kita kan nggak ingin bahas yang seperti ini karena tatanan yang salah akan melahirkan perilaku-perilaku yang salah. Trauma terjadi karena pernah mengalami hati yang tersakiti. Ada perempuan, ini sampai angka 3 nanti diingatkan. Datang juga, Ustadz, suami saya Ustadz nggak tanggung jawab. Kenapa? Ya dia itu sukanya ngopi keluyuran malam, sekarang itu suka main game online. Terus bagaimana Ustadz ini untuk menyadarkannya gimana? Terus apa yang harus saya lakukan? Tak tanya. Kenal di mana sama suami? Ketika SMA kita kenalan, ketika kelas 2 SMA kita sudah kemana-mana bareng. Walaupun dalam kutip kita hanya berteman, bersahabat, hanya boncengan, tidak melakukan apapun. Kita melakukan itu pun setelah ijab. Di luaran sana seperti itu seakan-akan benar. Yang penting tidak itu. Terus kami menikah. Tak kira dia itu tanggung jawab Ustadz. Ternyata setelah menikah kami seperti ini. Tak jawab. Bagaimana mungkin ada seorang laki-laki yang bertanggung jawab ketika waktu belajarnya kamu habiskan untuk pacaran? Larangan-larangan Allah itu dia langgar. Dengan Allah saja dia berani. Larangan Rasulullah dia berani. Yang mengajak berani siapa? Kamu, ini hisabmu. Ya sekarang dijalani dulu sambil tirakat. Berarti harus cerai Ustaz? Enggak. Kalau dalam usul fikih yuftafaru ma fid dawam. Kalau sesuatu sudah terjadi, itu ada toleransi. Jawabnya seperti itu. Kalau sudah terjadi ya toleransi. Kalau belum terjadi tidak ditoleransi. Karena apa? Belum terjadi. Yang belum punya pacar, tolong jangan pacaran. Kalau sudah ada pacar hari ini, nanti di WA, Mas maaf siang ini kita cut off. Cut itu gunting, off itu mati. Jadi ben digunting ben mati ngono. Kemudian bagaimana untuk memantapkan? Sebenarnya pilihan sendiri dengan pilihan orang tua itu nggak ada bedanya sebenarnya. Pilihan teman dengan pilihan kita sendiri sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau niatnya sama-sama ibadah, orang yang trauma untuk menjalin hubungan itu hanya orang yang frustasi dengan dosa yang dia lakukan. Lo nggak ada ceritanya orang yang nggak pacaran patah hati. Bagaimana mau patah hati nggak pernah mencintai? Kami hanya mencintai yang halal untuk kami. Bagaimana untuk menangkal semua itu? Komunitas watawasau bil haq watawasau bis sabri. Saran saya, siapa teman Anda yang percaya? Satu. Siapa bapak ibu yang Anda percaya, Pak D, Pak Lik, kumpulkan, kemudian di skip seret, ini tak jatah satu. Kemudian kalau malu untuk WA, surati. Pak D, saya ponakanmu yang bernama ini. Pak D, saya saatnya hajat menikah. Saya percaya sama Pak D. Watak saya Pak D, satu, bangun agak telat. Kepribadiannya terangkan semua jujur. Lah tolong carikan yang seperti ini Pak D. Saya inginnya itu hafal Quran Pak D, bisa diajak berjuang, kemudian penghasilannya tetap, kemudian tampan, kemudian saya pernah dimintai seorang akhwat seperti itu, tak jawab. Ini ada Ustadz, ada. Di mana Ustadz? Saya mau di surga. Bagaimana cara mengobati setelah Pak D disurati minta jodoh? Temen yang sangat dipercaya jangan sampai bocor, minta satu, kemudian minta satu, baru bandingkan, pilih istikharah, temukan cinta dalam istikharahmu. Iki 3 bonus enggak Ustaz? Satu Lah kemudian bagaimana untuk memantapkan hati kita setelah kita beristikharah? Ngapunten. Jodoh itu misterinya Allah. Jadi siapa yang didatangkan oleh Allah itu terima.
Kalau jodohmu kurang sempurna akhlaknya, kalau jodohmu kurang sempurna ilmunya, kalau jodohmu kurang sempurna fisiknya, maka cintailah dengan segala kesempurnaan, maka anak ini akan jadi sempurna. Kurang apa coba? Nikah itu gampang, kue lo sing ruwet iki kue. Saya pulang dari Pondok Tangkir punya forum namanya Al-Anwar. Al-Anwar itu aliansi anak warung. Sehingga banyak preman yang ngaji di warung dan alhamdulillah bertobat dan sekarang banyak membackup kita. Artinya ternyata tidak ada anak nakal, itu nggak ada. Nakal itu kakean akal. Cuma mungkin pembenahannya saja, cara nyervisnya yang beda. Makanya tak ngajak ngaji di masjid nggak mau, ke pondok nggak mau, ya sudah ngajinya di warung. Makanya tak jenakno Al-Anwar, aliansi anak warung. Besok Rabu saya buka namanya Syarikat Santri. Serikat Santri ini dibentuk karena kegundahan kami terhadap anak-anak muda, terutama anak-anak kuliah yang rancau dengan masa depannya. Masa depan dunia yang tidak nyata, mereka risau, galau, tapi masa depan akhirat yang begitu dekat dan nyata, mereka baik-baik saja. Ini kita garap namanya Serikat Santri oleh anak-anak mahasiswa dan anak-anak yang di jalanan itu. Nanti kita outdoor di Taman Talun. Dari sini saya nanti akan menugasi salah satu santri untuk segera buka Bojonegoro tanpa pacaran. Jadi menjebatani balai Bu Yeni sing urung nikah balai kuwi ya. Sing anu kita bisa langsung ta'aruf. Artinya ta'aruf itu apa? Artinya kita sikoh bagaimana, dan ini sudah terjadi di santrinya Pak Ustadz Afif ini. Karena di Masjid An-Nur itu kita punya kajian samawa, ngaji yang khusus suami istri dan anak-anak. Alhamdulillah ada 250 orang yang setiap minggu ketiga itu alhamdulillah di Masjid An-Nur. Sekarang saya bacakan kitab As-Sabru ala Zaujat. Bagaimana bersikap ketika kita punya banyak istri. Tapi konteksnya tidak untuk poligami, tapi konteksnya bagaimana kita bisa bertahan. Karena banyak anak-anak mahasiswa, anak-anak kuliah ketika ditanya, nanti kalau kamu menikah apa? Seandainya kamu dibentak oleh istrimu, mereka menjawab, dibentak apapun kami akan bersabar selama kami tidak diinjak-injak harga diri kami. Kelihatannya jawaban itu benar, tapi nyatanya per hari ini universitas semakin banyak, sarjana S2 semakin banyak, bahkan doktor semakin banyak, tapi perceraian semakin meningkat. Itu bukti bahwa pendidikan yang tinggi itu tidak menjamin kebahagiaan rumah tangga. Ternyata ada doktor menikah sama profesor cerai. Ada yang S2 nikah sama S3 neng-nengan satu rumah tapi nggak pernah menyapa. Ternyata mereka bertitel tinggi tapi tidak punya rasa rasa sayang, lemah lembut, memaafkan dan lain sebagainya. Dan ini yang kita pelajari.